Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semua? Berjumpa lagi dengan saya Tova SRG. Kali ini saya akan ditemani sama teman saya Mustafa. Orang bilang kami sama, kami mirip. Tapi apakah kepribadian kami itu sama? Hari ini kita akan ngobrol sharing-sharing santai mengenai 4 kepribadian manusia. Tapi untuk kali ini saya ingin tanya, kepribadian apa yang dimiliki sama Mustafa? Langsung saja teman saya biar memperkenalkan diri. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya kebetulan teman dari Mas Tova SRG. Ya, kata orang kami itu mirip. Tapi yang Mas Tova tadi bilang, kita hari ini akan membahas sharing-sharing santai, bicara-bicara yang santai perihal kepribadian masing-masing. Saya nggak tahu kepribadian saya sama seperti Mas Tova SRG atau enggak. Tapi kalau Mas Tova SRG dulu itu orangnya pemarah. Tapi nggak tahu sekarang jadi lembek. Tapi kalau saya beda. Kalau saya itu dulu ya sampai sekarang masih gini-gini aja, nggak ada perubahan. Ya Mas Tova, terima kasih banyak ya Mas untuk telah mengundang saya. Oke teman-teman semua, tadi Mas Mustafa ya sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita akan ngobrol santai ya Mas ya. Jadi ada 4 kepribadian manusia Mas. Ada koleris, plekmatis, melankolis, sama sanguins. Kalau untuk Mas Mustafa sendiri itu kepribadiannya apa Mas? Kalau boleh tahu. Jadi kepribadian saya kalau kemarin itu sebelumnya itu koleris. Nah untuk saat ini kepribadian saya juga masih koleris. Terakhir kemarin saya coba untuk melakukan tes, cek, ternyata masih tetap koleris. Jadi nggak ada perubahan. Koleris itu cenderung orangnya itu dia kalau positifnya ya kan ada positif negatifnya pastinya. Kalau kepribadian itu pasti ada positif negatifnya. Nggak selamanya baik, nggak selamanya positif semua, pasti ada negatifnya. Kelebihan koleris itu dia orangnya itu teliti, pekerja keras. Katanya seperti itu ya, katanya seperti itu. Jadi kalau saya baca di Google, baca di artikel-artikel itu seperti itu. Terus mereka itu cocok kalau jadi seorang pemimpin. Karena tadi teliti, pekerja keras, orangnya lebih tegas. Dan orangnya itu nggak suka menunggu nanti nggak suka. Kalau ada pekerjaan langsung selesaikan. Kalau ada pekerjaan langsung selesaikan. Nggak suka nanti. Oh iya nanti. Nggak ada. Jadi orang-orang koleris itu kebiasaannya orangnya seperti itu. Tegas, teliti, kerja keras. Makanya orang-orang koleris itu lebih cocok jadi seorang pemimpin. Karena kriteria seorang pemimpin itu kebanyakan seperti itu. Yang tegas, teliti. Bahkan koleris pun dia orangnya itu bisa kejam. Tapi kalau arti kejam di sini bukan kejam untuk melukai, bukan. Tapi saat mereka menjadi seorang pemimpin, itu bisa jadi melakukan pressure yang tinggi ke bawahannya. Ya lagi-lagi ada plus minusnya. Jadi ada baiknya, ada buruknya. Tapi apapun kepribadiannya, selama kita bisa membawa diri kita ke arah yang lebih baik, itu nggak masalah ya. Apapun kata orang, apapun penilaian orang, apapun kata artikel, apapun kata apalah, yang penting pembawaan kita mau bawa kemana diri kita, jadi diri kita. Jadi bukan kepribadian saat ya, intinya itu kepribadian itu bisa berubah-ubah. Saya bisa melakukan tes kepribadian saat ini, mungkin 1 bulan lagi, 1 minggu lagi, atau 1 tahun lagi saya melakukan tes lagi untuk mengetahui kepribadian saya seperti apa, atau melakukan uji lagi. Nah, bisa jadi berubah. Jadi kepribadian seseorang itu bisa berubah-ubah. Dan kepribadian seseorang itu bisa jadi bukan hanya 1 karakter, bisa jadi 2 karakter, 3 karakter, bisa jadi. Misal saya koleris. Tapi koleris saya itu koleris yang sangat kuat. Jadi poin koleris saya itu bisa 80% koleris semua. 20%-nya itu dibagi-bagi. Ada melankolis, plekmatis, bahkan sanguin. Apakah jelek kepribadian 3 kepribadian itu yang bukan termasuk saya? Enggak. Semua kepribadian itu bagus.
Hanya diri kita yang membawa diri kita, membawa kepribadian kita, membawa pribadi kita itu ke arah yang mana, ke arah yang baik, ke arah yang buruk, itu kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan kepribadiannya, jangan menjauhi kepribadiannya, tapi perbaiki diri masing-masing. Jadi Mas Mustafa itu koleris ya Mas ya? Jadi sama Mas, sama seperti saya juga koleris. Tapi teman-teman semua beda ya, saya sama Mas Mustafa. Kalau Mas Mustafa itu pembawaannya lebih jutek, garang. Sebenarnya bukan jutek orangnya ya, tapi orangnya itu memang garang, sangar gitu. Tapi baik, hatinya baik. Karena saya udah berkawan lama, berteman lama sama Mas Mustafa, itu orangnya sangat baik. Kalau sama temen, care, luar biasa. Oke, ya tadi udah beberapa hal udah disampaikan sama Mas Mustafa ya. Jadi teman-teman semua tadi apa kata Mas Mustafa? Kepribadiannya apapun itu pasti semuanya baik, ya kan? Kalau kita membawa kepribadian kita, membawa diri kita ke arah yang lebih baik, ya. Jadi apapun kepribadiannya, teman-teman jangan langsung rendah diri. Artinya gini, oh kepribadianku koleris, tapi kita ngelihatnya jeleknya, ya jangan hanya jeleknya yang dilihat, tapi juga yang baiknya juga dilihat. Terus kepribadianku sanguin, jangan hanya dilihat jeleknya sanguin, tapi kebaikannya juga. Bagusnya itu sanguin yang dimana ya. Jadi teman-teman untuk kepribadian itu sebenarnya banyak. Kalau kita mau melakukan tes kepribadian itu banyak banget ya. Salah satunya ada 4 kepribadian tadi ya. Kepribadian tadi itu ada melankolis, flegmatis, sanguin, sama satu lagi apa, koleris, flegmatis, melankolis ya. Ada introvert, ada ekstrovert dan lain-lain. Jadi banyak banget tes kepribadian, tergantung ya. Kembali lagi ya, intinya gini teman-teman, apapun kepribadian kita itu sebenarnya kepribadian itu yang membawa itu dari kita, ke arah mana kita bawa. Kalau kepribadian kan hanya ungkapan aja ya, tapi ke setiap harian apa yang kita lakukan, apa yang teman-teman semua lakukan, baik dalam rumah tangga, dalam kerjaan, dalam keluarga, dalam berteman, dimanapun, kalau kita membawa diri kita menjadi sosok yang baik, pasti jadi baik. Tapi terkadang kita itu merasa baik, tapi baik untuk diri kita, bukan baik untuk teman kita, bukan baik untuk orang lain. Artinya gini, seringnya kita itu merasa apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita lakukan baik, tanpa kita memikirkan baik juga nggak untuk orang lain, baik juga nggak untuk orang di sekitar kita. Atau mungkin dibalik, kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, baik untuk yang di sekitar, tapi belum tentu baik untuk kita. Jadi kita mau melakukan yang mana? Atau mungkin kita melakukan sesuatu yang ambil tengahnya ya, ambil tengahnya. Baik untuk kita, baik untuk orang sekitar, baik untuk teman-teman kita, baik untuk keluarga kita, atau baik untuk kerjaan kita. Tapi bagaimana caranya? Karena setiap kita melakukan setiap hal, pasti ada yang merasa nggak baik dan ada yang merasa baik. Jadi lebih baik kita lakukan sesuatu yang benar aja. Ini kalau kita ngomong masalah benar lagi, itu jadi panjang lagi. Benar itu bisa jadi benar buat kita, benar buat orang lain, atau benar buat orang sekitar. Kalau benar buat kita, berarti pembenaran diri kita sendiri. Tapi kalau benar buat orang lain, benar buat orang lain, berarti kita membenarkan orang lain. Tapi benar sebenar-benarnya itu yang bagaimana? Benar sebenar-benarnya itu kalau kita berpikir seperti ini, saat kita mau melakukan sesuatu hal untuk kebaikan diri kita, kita pikirkan bagaimana atau apa yang kita lakukan itu, misalkan berandai-andai, kita berandai-andai, misalkan apa yang kita lakukan itu dirasakan orang lain. Misal, saya menjadi orang lain saat saya melakukan itu. Jadi misalkan seperti ini, saya membicarakan kejelekannya Mas Mustafa. Maaf ya Mas, ini hanya misalkan, jadi nggak beneran. Mas Mustafa kan baik, jos, ya kan? Jadi misalkan saya membicarakan kejelekannya Mas Mustafa tanpa pengetahuan Mas Mustafa sama teman saya yang lain. Menurut saya mungkin saat itu baik, karena saya butuh cerita, butuh ngobrol sama orang, ya kan? Biar orang itu tahu. Itu menurut saya saat itu mungkin baik. Tapi saya juga sadar bahwa itu sebenarnya nggak bener, tapi tetap saya lakuin karena menurut saya baik. Tapi belum tentu baik menurut Mas Mustafa. Coba kalau Mas Mustafa tahu kalau saya ngomongin sama orang lain, apa yang terjadi?
bisa jadi dia marah, ya kan? Bisa jadi dia nggak suka. Nah, makanya dari itu, kalau saya berpikir sebelum saya bicara, oh saya mau menjelek-jelekan Mas Mustafa ini. Nah, tapi saya berpikir, bagaimana kalau saat ini ternyata kejadiannya saya yang dijelek-jelekan Mas Mustafa? Apa yang saya rasakan? Padahal dia teman dekat saya. Nah, pasti nggak mau. Nah, makanya dari itu teman-teman, saat kita mau melakukan sesuatu hal untuk kebaikan diri kita, nah, kita pikirin, baik juga untuk orang lain, baik juga untuk teman kita. Nah, itu bener nggak yang kita lakuin? Kalau memang yang kita lakuin nggak bener, nggak usah dilakuin, ya. Tapi kalau kita pengen banget ngelakuin itu, ya udah lakuin aja, nggak apa-apa. Tapi kita harus menanggung segala resiko yang akan terjadi. Nah, jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan, kita harus bisa menanggung resiko yang akan terjadi. Karena ada sebab, pasti ada akibat. Nggak ada yang namanya akibat itu langsung muncul tanpa sebab. Nah, biasanya orang-orang yang merasa langsung datang akibat tanpa sebab, nah, mereka nggak mau menyadari, ya. Jadi nggak mau membuka diri bahwasanya sebab apa yang ditimbulkan sehingga akibat itu datang. Jadi teman-teman, sahabat semuanya yang ada di rumah saat ini lagi apapun ya, nah, kita jangan pernah merasa yang paling tinggi, kita juga jangan pernah merasa paling rendah. Kita jangan meninggi-ninggikan orang, juga jangan merendah-rendahkan orang. Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri. Kalau tinggi hati, jangan tinggi hati, ya. Nanti kalau kita tinggi hati, takutnya nanti kita sombong. Besar hati aja, jangan tinggi hati. Oke ya teman-teman, mungkin perbincangan kita sama Mas Mustafa sampai sini dulu. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan lanjut lagi ya Mas ya. Ya nggak masalah ya Mas. Ya, jadi nanti kapan-kapan kita akan lanjut lagi sama Mas Mustafa ya. Kita nanti mungkin akan membicarakan topik obrolan yang lain lagi. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Terima kasih banyak ya yang setia menunggu Tova SRG. Kali ini Mas Mustafa ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup. Oh nggak ada. Oke, karena nggak ada, cukup sekian ya. Oke Mas, tos. Dah, kawan-kawan Mas Tova SRG, salam semangat. Maaf ya kalau penyampaian saya itu seperti ini, memang karakter saya bicara seperti ini.